Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kak Eki. Materi ini akan terbagi ke dalam 3 part, jadi pastikan adik-adik untuk nonton semua partnya ya. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik yang baru bergabung di channel kakak. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Selamat belajar! Di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Materi ini merupakan materi matematika wajib kelas 10. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini kakak tampilkan ulang tentang sifat-sifat nilai mutlak, di mana sifat-sifat nilai mutlak ini sudah pernah kakak bahas pada video sebelumnya. Jadi adik-adik yang belum nonton video tentang definisi nilai mutlak, sebaiknya nonton dulu ya sebelum lanjut ke materi kali ini. Nah, di sini ada ke-8 sifat yang sudah pernah kakak bahas sebelumnya, cuman kita ada baiknya diingat-ingat lagi supaya adik-adik tidak lupa tentang ke-8 dasar sifat dari nilai mutlak untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal. Baik, nah untuk sifat yang pertama, mutlak minus X sama dengan mutlak X untuk setiap X bilangan real, bisa ya. Jadi kalau misalnya di sini X-nya kita ganti dengan suatu nilai, misalnya kita ganti dengan minus 1, jadi mutlak minus 1 sama dengan mutlak 1. Itu ya. Nah, kalau misalnya lanjut lagi ke ini, sifat yang kedua, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X untuk setiap X dan Y bilangan real. Jadi kita pilih deh, misalnya X-nya 1, Y-nya 2. Jadi mutlak 1 kurang 2 sama dengan mutlak 2 kurang 1. Ya, jadi bisa dibalik adik-adik. Kemudian sifat yang ketiga, mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Jadi adik-adik kalau misalnya dapatkan bentuk seperti ini, bisa diubah ke dalam bentuk akar, kemudian nilai di dalam tanda mutlak kita kuadratkan. Ya, kenapa? Karena sama saja sebenarnya bentuknya. Kalau misalnya X kuadrat ini kemudian akarnya ini kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, berarti X kuadrat. Kalau akarnya dirubah menjadi pangkat pecahan, berarti nanti sini sama dengan X kuadrat berpangkat 1/2. 1/2 dikali dengan pangkatnya X2, ya jadi X pangkat 1, sama saja hasilnya dengan X. Bisa ya? Oke, lanjut ke sifat yang keempat. Mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat, jelas ya. Kemudian sifat yang kelima, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y untuk setiap X dan Y bilangan real. Artinya bisa kita pisahkan. Kalau misalnya di sini X-nya 2, Y-nya 3, jadi mutlak 2 kali 3 bisa kita pisahkan menjadi mutlak 2 dikali dengan mutlak 3 gitu ya. Sifat yang keenam, nah ini untuk pembagiannya kita juga bisa pisahkan. Jadi kalau misalnya mutlaknya penuh X per Y, kita bisa pisahkan menjadi mutlak X dibagi dengan mutlak Y untuk setiap X dan Y bilangan real dengan Y-nya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena pada saat penyebutnya bernilai 0, berarti nanti hasil pembagiannya itu tidak terdefinisi. Nah, untuk sifat yang ketujuh, mutlak X kurang Y berpangkat 2, kita bisa ubah nilainya menjadi X kurang Y berpangkat 2 dengan penyelesaian ini menjadi X kuadrat dikurang 2XY tambah Y kuadrat. Kemudian sifat yang ke-8, mutlak X tambah Y berpangkat 2 sama dengan X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Kalau tadi itu sifat-sifat nilai mutlaknya. Nah, kalau ini sifat-sifat persamaan nilai mutlaknya. Nah, perlu adik-adik ketahui kalau adik-adik sudah mendengar kata persamaan, berarti ada 2 persamaan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, di sini kakak akan membahas per sifat. Jadi setiap satu sifat langsung kita bahas contoh soalnya. Nah, untuk sifat yang pertama, mutlak fx sama dengan p. Mutlak fx sama dengan p. Ini ya adik-adik ya. Jadi fx ini merupakan fungsi linier satu variabel, di mana variabelnya ini adalah variabel x ya, sama dengan p. P ini adalah suatu nilai ya, suatu konstanta yang tidak memuat variabel.
Nah, kalau misalnya ada bentuk seperti ini, cara menyelesaikannya ada dua cara. Yang pertama, fx-nya sama dengan P atau fx-nya sama dengan minus P. Ya, jadi kalau bentuknya seperti ini, cara menyelesaikannya seperti ini. Oke, langsung kita bahas contoh soalnya. Nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X kurang 7 sama dengan positif 2 adalah pembahasannya menggunakan sifat 1. Kenapa menggunakan sifat 1? Kita lihat ini adalah merupakan fungsi, ya, fungsi linear satu variabel, di mana variabelnya adalah variabel X kurang 7 sama dengan 2. Bentuknya sama dengan sifat 1, berarti cara penyelesaiannya kita pakai ini ya, di mana yang bertindak sebagai fx-nya adalah x kurang 7 dan yang bertindak sebagai p-nya adalah positif 2. Dengan menggunakan sifat 1, maka penyelesaiannya adalah mutlak x kurang 7 sama dengan 2 jika dan hanya jika fx-nya sama dengan 2 atau fx-nya sama dengan minus 2. Kakak ulangi, fx di sini adalah x kurang 7 berdasarkan sifat yang pertama. Oke, kita lanjut. Nah, kita kerjakan satu-satu dulu ya adik-adik ya. Yang pertama kita selesaikan yang ini dulu deh untuk mendapatkan nilai x-nya untuk yang ini. Ya, untuk persamaan ini. X kurang 7 sama dengan 2. Kita mau cari nilai x, berarti kita mau hilangkan si minus 7 ini. Bagaimana cara menghilangkan si minus 7 ini? Dengan membuatnya jadi 0. Cara membuatnya jadi 0 berarti kita harus tambahkan minus 7 ini dengan 7 ya. Kalau misalnya ruas kiri kita tambahkan 7, berarti ruas kanannya juga harus kita tambahkan dengan 7 biar adil gitu ya. Berarti ini x kurang 7 plus 7 hasilnya tetap x, 2 tambah 7 sama dengan 9. Berarti x yang memenuhi yang pertama, untuk syarat yang pertama ini adalah x sama dengan 9. Oke, lanjut ya, masih ada ya adik-adik ya. Untuk yang kedua ini, atau x kurang 7 sama dengan minus 2. Ini pembahasannya sama, x kurang 7 sama dengan minus 2. Minus 7-nya kita mau hilangkan, kita jadikan 0. Berarti kita plus 7 kedua ruas tambah 7. Hasilnya x-nya sama dengan 5. Bisa ya, minus 2 tambah 7, 5. Sehingga kesimpulannya nilai x yang memenuhi ada 2, yaitu x-nya sama dengan 9 atau x-nya sama dengan 5. Bisa? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya kita masih menggunakan sifat 1. Nah, nilai x yang memenuhi persamaan minus 5 dikali 3x tambah 7 tambah 4 sama dengan 14. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, Kak, ini bagaimana caranya kita kerjakan sedangkan tidak sama bentuknya dengan ini sifat yang satu. Sifat satunya kan tidak ada pengali dengan mutlak fx ya. Nah, ini kita selesaikan dulu, kita buat modelnya jadi kita buat ini, soal ini ke dalam bentuk ini. Bagaimana caranya? Kita simak. Minus 5 dikali dengan mutlak 3x tambah 7 tambah 4 sama dengan 14. Minus 5 dikali dengan 3x tambah 7 sama dengan 14 kurang 4. Bisa ya adik-adik ya, artinya kita kan mau buat dia dalam bentuk fx sama dengan, berarti hanya ini. Anggaplah ini sebagai fx-nya 3x tambah 7, berarti nanti tidak ada yang terikat dengan 3x tambah 7 ini. Kalau adik-adik lihat di sini 3x tambah 7 fx-nya masih terikat dengan positif 4 dan minus 5. Dia ditambahkan dengan 4 ya, dia juga dikalikan dengan minus 5. Bagaimana caranya kita hilangkan? Kita pisahkan satu-satu. Nah, untuk menghilangkan plus 4 ini berarti kedua ruas kita kurangi dengan 4. Ya, di sini kakak sudah skip langkahnya dengan anggapan bahwa adik-adik sudah paham ya, bisa paham dengan penjelasan kakak. Nah, di sini plus 4, kita kurangi 4. Kalau ruas kirinya kurang 4, berarti ruas kanannya juga kurang 4. Makanya di langkah kedua di sini 14 di sini muncul minus 4 ya. Kemudian di ruas kirinya sudah hilang plus 4-nya karena 4 kurang 4 sudah sama dengan 0 ya. Jadi tinggal minus 5 dikali 3x tambah 7 sama dengan 14 kurang 4, hasilnya 10. Nah, sekarang masih ada 3x tambah 7, ini masih terikat dengan minus 5. Artinya kedua ruas kita akan bagi dengan minus 5 ya.
supaya di hasilnya menjadi 1. Kenapa? Kalau 1 kita kalikan dengan fx, ya hasilnya tetap fx, tidak berubah nilainya. Jadi kalau misalnya di sini kita mau tetap 3x tambah 7, berarti kita ubah dulu ini minus 5-nya. Bagaimana caranya supaya dia menjadi positif 1? Artinya kedua ruas kita bagi dengan minus 5. Nah, sehingga ini langkah yang di sini sudah hilang minus 5-nya, karena minus 5 bagi minus 5 itu sama dengan positif 1. 1 dikali dengan mutlak 3x tambah 7, tetap mutlak 3x tambah 7 sama dengan 10 dibagi dengan minus 5. Berapa hasilnya? Ya, jadi mutlak 3x tambah 7 itu sama dengan minus 2. Oke, nah sekarang coba adik-adik perhatikan di sini. Kita sama-sama tahu bahwa nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Sedangkan di sini penyelesaiannya untuk mutlak fx, mutlak 3x tambah 7 itu hasilnya minus 2. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Ya, jadi kesimpulannya karena nilai mutlaknya selalu bernilai positif, ya, karena nilai mutlak selalu positif nilainya atau tidak 0, maka dalam kasus ini tidak ada nilai x yang memenuhi. Kalau tidak ada nilai x yang memenuhi, berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan kosong. Jadi tanda seperti ini merupakan simbol dari himpunan kosong, artinya tidak ada penyelesaian untuk kasus ini, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik dapat soal seperti ini, jangan bingung kenapa negatif, Kak, ya, hasilnya. Ya berarti kesimpulannya tidak ada penyelesaian. Bisa ya? Sekian dulu pembahasan di part 1 ini. Kita akan lanjut membahas sifat kedua sampai sifat keempat di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.